ada penambahan kasus lokal COVID-19 pada 4 Oktober di Taiwan, tetapi masih ada penambahan 5 kasus dari luar negeri dan 1 kasus kematian. Saat ini, cakupan vaksin dosis pertama di Taiwan mencapai 57,44%. JJJ juga mengumumkan bahwa mulai 5 Oktober, petani di area terbuka seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan wisata alam di pegunungan dan pantai tidak perlu memakai masker. Namun, masker harus tetap dibawa dan perlu menjaga jarak sosial. Jika terjadi kerumunan di area terbuka atau tidak bisa menjaga jarak sosial saat bekerja atau beraktivitas dengan orang lain, masker tetap harus dipakai. 基本上我们还是外出戴口罩，这样的一个基本的对一个基本的要求是还在的，身上还是要戴着一个口罩万一有人来了互相会有接触的时候，那还是要把口罩戴起来。 Menteri Chan mengatakan pelonggaran kali ini hanya ditujukan untuk area terbuka dan kebijakan pencegahan epidemi bersifat multilevel yang diterapkan bersama vaksinasi dan prokes. Masyarakat bersikap optimis dengan pelonggaran masker kali ini. 起来洗汗口罩是打面，打面的作用就有差，等下就等于所以开容易免这割掉嘞较方便啦。 Tetapi masih ada masyarakat yang khawatir pelonggaran akan menyulitkan pengendalian. JJJ menegaskan bahwa ada keharusan menyediakan masker untuk dipakai jika terjadi kerumunan dan bukan tidak dipakai sama sekali. Hasil uji klinis ramuan herbal Tiongkok NAICM-101 yang terdiri dari 10 bahan obat Tiongkok termasuk akar isatidis dan rumput amis-amisan oleh Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok Nasional dan sejumlah rumah sakit pada tahun lalu berhasil menyembuhkan 21 pasien COVID-19. Pada Mei tahun ini, setelah memperoleh lisensi produksi melalui otorisasi penggunaan darurat domestik, dalam penelitian terbaru, NAICM-101 tidak hanya efektif dalam pengobatan strain awal COVID-19, tetapi juga sangat efektif melawan varian Beta Afrika dan Delta India. 樱花、连翘板蓝根之类的，它清热解毒的效果都非常的好。刚刚进入咽喉的病毒都有一个很好的保护效果。 Formula NAICM-101 dikembangkan menjadi tahap kedua dalam menghadapi meledaknya pandemi pada Mei tahun ini dan secara efektif mengurangi sisa fibrosis paru pada pasien parah. Temuan klinis awal menunjukkan angka kematian berkurang sebesar 50%. Tim peneliti menyebutkan bahwa pada saat ini, lisensi produksi NAICM-101 telah diberikan kepada 8 pabrik obat Tiongkok GMP mengenai formula baru NAICM-101 tahap kedua dan data klinis uji coba diperkirakan akan dirilis pada seminar Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok Nasional pada 22 Oktober. Kereta api IMU 3000 yang diberi TRA tiba di dermaga Hualien pada Juli tahun ini. Saat ini sedang menjalani tes dan akan segera beroperasi untuk transportasi jalur timur Taiwan. TRA merencanakan kereta dengan gerbong hitam putih ini akan dilengkapi gerbong bisnis. Tarif tiket juga disesuaikan dengan rute perjalanan. Misalnya, tarif gerbong bisnis Taipei ke Ilan adalah $480 Taiwan, 2 kali lipat dari tarif kereta Zhejiang. Awalnya, TRA juga berencana menaikkan tarif gerbong orang tua anak karena penggunaan ruang yang besar, tetapi hal ini dikritik sebagai hukuman bagi penumpang yang membutuhkan gerbong tersebut sehingga penaikan tarif gerbong orang tua anak dihentikan. Menteri Perhubungan Wang Guochai pada sehari sebelumnya menyebutkan tarif TRA tidak naik selama 25 tahun telah tidak sesuai dengan biaya modal. Namun, karena seringnya terjadi kecelakaan besar, tugas utama TRA saat ini adalah memastikan keselamatan operasional dan mendapatkan kepercayaan penumpang untuk memungkinkan kenaikan tarif tiket di kemudian hari. Menurut analisis Biro Cuaca Pusat CWB, cuaca dalam 2 hari ini akan dipengaruhi angin timur sehingga kelembapan akan meningkat. Pesisir utara Cilong, Taitung, dan semenanjung Hengchun berpeluang turun hujan lokal. Sementara cuaca di wilayah barat yang terhalang oleh pegunungan tengah akan cerah dan panas, tetapi masih perlu mewaspadai kemungkinan hujan petir di sore hari. Untuk liburan panjang Hari Nasional dari 9 hingga 11 Oktober, CWB menyatakan suhu laut cukup untuk perkembangan sistem tropis. Saat ini terdapat 2 gangguan tropis di Laut Cina Selatan dan Laut Timur Filipina yang mungkin berkembang menjadi depresi tropis atau mungkin berkembang menjadi taifun. CWB memperkirakan sistem tropis akan membawa lebih banyak uap air ke timur Taiwan sehingga area hujan di pesisir utara Cilong, kawasan timur Taiwan, dan semenanjung Hengchun akan menjadi lebih luas. Sedangkan untuk wilayah barat masih tergantung dengan jarak sistem tropis dengan Taiwan.